Mari kita merasakan lawatan Tuhan melalui program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading, yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi, diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja lantai 2. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Mari kita mengarahkan kepada anak-anak untuk semakin mengenal pribadi Yesus. Ibadah Bethel Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di ruang lantai 3. Ibadah onsite Bethel Youth dan Bethel Teens diadakan tiap hari Sabtu pukul 5 sore di ruang lantai 1. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Ibadah WBI pada Rabu 29 Maret 2023 secara onsite pukul 10 pagi di tempat ini. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Tamara Geraldine dengan tema Perempuan Cakap. Mari para wanita Allah bersama-sama hadir dalam ibadah ini. Ibadah BSM Bethel Senior Ministry setiap hari Kamis kedua dan 4 tiap bulannya melalui aplikasi Zoom. Ibadah Raya GBI Bethel Kelapa Gading Minggu 2 April 2023, ibadah pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDP Christopher Santoso dengan tema Iman Memberi Kemenangan. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom Bapak dan Ibu terkasih GBI Bethel Kelapa Gading. Dalam menyambut Hari Paskah dan Hari Pentakosta 40 hari sejak kenaikan Tuhan Yesus, kami dari tim pelayanan Diakonia akan melakukan pelayanan pemberian sembako pada tanggal 7 April 2023. Bagi jemaat GBI Bethel Kelapa Gading, Pos PI dan Harapan Indah, juga saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pelayanan Kelapas Wanita Pondok Bambu pada 18 Juni 2023 dan bila dananya mencukupi di bulan Ramadan akan berbagi nasi berkat bagi para ojol yang membutuhkan. Kami berterima kasih atas partisipasi dan antusias yang telah diberikan untuk mendukung 2 minggu pelaksanaan bazar. Kami menyediakan makanan yang terjamin kesehatan, kebersihan, dan teruji kelezatan rasanya. Kiranya taburan yang diberikan sungguh menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan Tuhan membalas setiap taburan yang diberikan lipat kali ganda. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Bro, dengerin rencana gua. Gua jamin ini anti gagal. Kita pasti bakal kaya. Gimana? Pertama-tama, kita akan kerja di bank ini. Gak peduli posisinya apa, yang penting kita masuk dulu ke sana, oke? Abis itu, kita akan ke bank itu setiap hari tanpa ada kecurigaan sama sekali. Kita kerja, kita dapetin kepercayaan mereka supaya kita bisa mengendalikan mereka. Oke. Terus gimana kita dapat uangnya? Nah, di situ bro seninya. Mereka akan transfer uang ke kita setiap bulan. Bahkan di hari libur pun uangnya tetap masuk. Mereka nggak sadar, mereka itu lagi kecolongan. Bayangin, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita akan keluar dari bank itu dan mereka nggak akan curiga sama sekali. Ya elah tuh, sama aja namanya kita kerja di bank kalau begitu. Aduh. Gagal jahat karena kamu sudah berubah. Percaya itu berubah.
Ibadah Jumat Agung dan Paskah GBI Bethel Kelapa Gading. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 7 April 2023 hanya satu kali. Ibadah pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Suito Hartanto dengan tema No Cross, No Crown. Ibadah Paskah pada hari Minggu 10 April 2023, ibadah pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Suito Hartanto, dan ibadah pukul 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan tema Kuasa Salib Kristus. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Terima kasih kepada kita semua yang telah datang ke tempat ini tepat waktu. Saya percaya setiap kita datang untuk menyembah Tuhan, untuk datang membawa pujian syukur terbaik buat Tuhan kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menyertai kami pada hari ini ya Bapa. Kami telah sampai di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami telah sampai di tempat ini untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya hari ini Engkau beracara, Engkau yang memimpin setiap jalannya ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Inilah segenap hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Haleluya, amin. Ya, mari kita mau datang ke rumah Tuhan dengan hati dipenuhi rasa syukur. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang tersungkur di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, mari datang menyembah Allah Tuhan kita yang layak dipuji, diagungkan selamanya, sebab namanya besar, namanya mulia. Saudara, hari ini mari kita menyembah Allah dengan lebih lagi. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan Tuhan Kau sungguh baik. Tuhan Engkau yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kasih-Mu nyata. Sebab kasih-Mu sempurna. Sebab kasih-Mu terindah.
katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Sungguh perbuatanmu ajaib, perbuatanmu heran dan perkasa. Berkata dalam diri dari awal, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tangan kita dan katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Yes Lord, mari sembahlah kita, mari naikkan pujian Engkau yang terbaik, Kau yang terhebat. Tiada yang lain yang sanggup melakukan perkara yang hebat, hanya Engkau Tuhan. Yes Lord, ya kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian kami dengan segenap hati, Engkau hadir, Engkau ada dan menjamah setiap kami Tuhan. Ya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, Kau disenangkan ya Bapa. Haleluya, haleluya. Oh sebab Kaulah gunung batu, kota benteng pertahananku. Haleluya, haleluya. Mari dengan iman kita katakan, tak usah kami takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami.
Tuhan kita dengan segenap hati. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, katakan ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya bagi Sang Raja, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, Lord. Ya, seperti lagu ini berkata Tuhan, kami mau bernyanyi haleluya, kami mau menyorakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah sejenak ya Bapa, kalau boleh 1 jam ke depan kami mau fokuskan hati kami, pikiran kami untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Inilah segenap hidup kami, inilah segenap hati kami. Kiranya hari ini kami mau bawa sebagai korban syukur di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Kita mau katakan sebab Dia baik. Sebab Dia sungguh baik buat setiap Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau bertepuk tangan. Oh, haleluya. Kami masuk ke hadirat-Mu. Sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih angkat jempolnya buat Tuhan kita, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yes, mari bertepuk tangan buat Tuhan. Mari bernyanyi buat Tuhan lebih lagi, katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia
Siapa namanya? Lebih kencang sama-sama ya. Tuhan terpujilah, Yesus terpujilah, Tuhan terpujilah, Yesus. Jemaat Tuhan sama-sama angkat jempolnya dong buat Tuhan kita. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk sama. Lebih kencang lagi jemaat Tuhan. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yes, mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, mari bertepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh dong lambaikan tangannya. Amin. Yes, sebab Dia menuntun setiap langkah kita. Dia adalah gembala dalam hidup kita. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, God. Engkau membawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu lebih lagi ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia yang segarkan jiwaku, bimbingku ke air yang tenang. Ia menuntunku di
terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang dengan segala kerendahan hati kita. Biar kiranya setiap karakter kita, pribadi kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Ya, hari ini kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus Tuhan di hadapan Engkau. Kami bawa hati kami Tuhan, untuk dibentuk oleh Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Sekali lagi katakan, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sekali lagi dengan kesungguhan hati, katakan, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku,
yang indah di matamu, Bejana yang sempurna sepertimu. Bejana yang sempurna, 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 sepertimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya kalau kita mengangkat hati dimanapun kita beribadah, hadirat Tuhan akan menaungi hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Murah Hati. Lukas pasal 6 ayat 36 berkata demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati artinya suka memberi atau mudah memberi, tidak pelit. Tetapi murah hati juga berarti penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Itu menunjukkan bahwa murah hati tidak berarti hanya memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kita memiliki sifat menyayangi orang lain, penuh kasih, suka menolong, dan berbuat hal-hal yang baik. Tuhan mau kita menjadi umat yang memiliki kemurahan hati. Kenapa? Yang pertama, karena ternyata murah hati adalah sifat Allah sendiri. Dalam Matius 5 ayat 45 sampai 48 dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu sangat baik dan Dia memberikan matahari serta hujan kepada orang yang baik dan kepada orang yang jahat, tidak membeda-bedakan. Sehingga kalau kita hanya memberi salam kepada orang yang baik kepada kita, kita hanya menolong orang yang memang kita ada hubungan dekat dengan dia dan dia mengasihi kita, apa lebihnya kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan? Saudara, bukankah Tuhan tetap berbuat kebaikan kepada para ateis, kepada para penentangnya? Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama, konsep hidup iblis, balas yang baik dengan yang jahat. Air susu dibalas dengan air tuba, itu setan. Tapi yang kedua, balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Itu konsep hidup manusia. Tapi Tuhan ingin agar kita punya konsep hidup ketiga. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan wujudnya adalah bermurah hati kepada orang lain, sama seperti Bapa di sorga yang adalah murah hati. Yang kedua, mengapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang murah hati? Karena ternyata murah hati adalah buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian kemurahan. Buah roh adalah karakter orang yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ini sebetulnya bukan sifat pembawaan asli atau awal kita, tapi setelah Roh Kudus ada di dalam hati kita, Dia membawa kasih Allah. Dan salah satu wujud kasih adalah murah hati. Karena 1 Korintus 13 berkata kasih itu murah hati. Berarti kalau kita penuh dengan Roh Kudus, cirinya adalah murah hati, tidak suka mendendam, tidak memiliki kepahitan. Tetapi sebaliknya kalau kita merasa diri kita orang Kristen yang penuh Roh Kudus apalagi, tapi suka marah, dendam, jengkel sama orang lain, bukan Roh Kudus, mungkin roh jahat yang sedang menguasai kita. Sebab buah roh
itu adalah kemurahan hati. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kemurahan hati itu pertama-tama kita bisa lihat di dalam diri Allah sendiri. Karena Tuhan itu murah hati kepada kita, maka kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Dan karena Allah itu murah hati, maka kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Mestinya kan kita orang berdosa dihukum, tapi Tuhan mengampuni dosa kita sehingga kita tidak dibinasakan di neraka. Mestinya kan kita orang berdosa tidak menerima keselamatan, tapi Tuhan memberikan sebagai anugerah, kasih karunia, artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima keselamatan, itu semata-mata karena kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, dan bukan karena jasa-jasa kita umat manusia. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Belum bertobat, belum suci, belum melakukan apapun yang merupakan kehendak Allah, Yesus mengambil inisiatif mati di kayu salib. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, yaitu kita yang percaya kepada Yesus. Allah juga membenarkan kita di dalam Kristus. Lagi pula Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Ini lebih luar biasa lagi. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Saya mau bilang begini. Seorang hakim yang menjatuhkan vonis atau keputusan, kamu tidak bersalah. Tidak seharusnya hakim itu kemudian berkata, dan saya juga menyatakan, mulai hari ini saya mengangkat kamu menjadi anak saya dan kamu akan mewarisi seluruh harta milik saya. Menyatakan orang itu benar adalah satu hal, tetapi tidak serta-merta dan tidak harus, bahkan mungkin gak ada hakim yang menyatakan kepada terdakwa, kamu bebas, kamu benar, lalu ditambah, kamu sekarang jadi anak saya. Nggak ada, saudara. Hanya Allah yang melakukan itu. Karena kasih dan kemurahan hatinya, kita dibebaskan dari hukuman api neraka aja. Aduh, itu luar biasa anugerahnya. Kok mau-maunya Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, sehingga kita disebut sebagai anak yang bisa memanggil dia sebagai Bapa. Ada keintiman. Inilah kemurahan hati Tuhan. Kalau Tuhan lihat salahnya kita masuk neraka semuanya, saudara. Tapi karena dia murah hati, dia meluputkan kita dari hukuman dan memberikan kehidupan yang kekal. Karenanya kita harus mencontoh sifat Allah ini. Siapa tokoh di dalam perjanjian lama yang kita bisa tiru teladannya dalam kemurahan hati? Salah satunya adalah Daud, saudara. Ketika Daud menjadi raja, dia bertanya kepada para pengawalnya, kamu tahu nggak masih ada keturunan Raja Saul nggak yang hidup? Mungkin pengawalnya pikir, wah gawat nih, jangan-jangan Daud akan membantai, membunuh semua keturunan Raja Saul. Karena Saul itu kan raja yang pernah berkali-kali mencoba membunuh Daud. Jangan-jangan balas dendam nih. Lalu seorang bilang, ada raja, dia adalah Mephiboset, cucunya Raja Saul, masih hidup. Tapi dia sudah timpang kedua kakinya, gak bisa apa-apa. Tapi raja berkata, suruh ke sini. Orang berpikir juga, aduh mau diapain ini. Tapi ternyata ketika Mephiboset dengan ketakutan datang kepada Daud, berlutut, dia bilang, bangun Mephiboset, mulai hari ini kamu akan kujadikan anakku. Kamu makan sehidangan dengan aku. Yang pertama, Daud mengampuni kesalahan daripada Saul dan juga berimbas pada keturunannya. Dia tidak bunuh, dia tidak membenci, dia tidak dendam, dia mengampuni. Bukankah ini ciri dari kemurahan hati?
Yang kedua, dia menjadikan Mefiboset sebagai anaknya yang boleh makan sehidangan dengan anak-anak raja yang lain, anak-anaknya Daud. Dan yang ketiga, saudara, dia memberikan harta Saul karena dia bilang, mulai hari ini Mefiboset, kamu sudah nggak usah tinggal di rumah orang lain, kamu tinggal di istana, dan seluruh harta milik Saul yang sudah diambil oleh orang-orang dikembalikan kepadamu. Jadi dalam satu hari Mefiboset yang kere ini, saudara, yang melarat, jadi kaya raya dan punya kedudukan yang tinggi. Karena apa? Kemurahan hati daripada Daud. Sampai Mefiboset berlutut dan bilang, aku ini anjing mati. Mengapa engkau memperhatikan aku? Aku diampuni, aku dijadikan anak raja. Aku mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Apakah karena kebaikan Mefiboset? Sama sekali tidak. Ini adalah kebaikan Daud. Dan apa yang dilakukan Daud cerminan dari apa yang dilakukan Allah kepada kita. Dia telah mengampuni segala dosa kita. Dia menjadikan kita anak raja di atas segala raja. Kita bisa makan sehidangan dengan dia. Kita bisa menerima firman Allah, makanan rohani yang merupakan rahasia Tuhan yang disampaikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia memberikan kepada kita harta rohani, warisan sorgawi, hidup kekal. Kita akan memerintah selamanya bersama dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Contoh yang lain dalam perjanjian baru, ini dikisahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Orang Samaria yang murah hati. Satu kali ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok di tengah jalan, ditelantarkan hampir mati. Imam lewat, kasihan tapi tidak menolong. Orang Lewi juga lewat, tapi dia tidak mau memberikan bantuan. Karena mungkin mereka pikir, jangan-jangan ini cuma siasat. Pura-pura mati waktu aku berhenti, lalu menolong dia. Ini teman dari para penyamun ini datang, lalu akhirnya saya yang kena celaka. Cepet-cepet aja. Kalau imam mikir gini, loh saya kan mesti tugas di bait suci, dan menurut hukum Taurat, orang yang memegang mayat itu najis, tidak boleh pelayanan di bait suci. Lah saya kan sudah siap pelayanan, nanti najis, nggak boleh pelayanan. Udah tinggalin saja. Tapi Yesus memberikan contoh ketiga, orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu diremehkan sama orang Yahudi, saudara. Dan hubungan mereka juga nggak rukun. Tapi melihat orang ini, si Samaria yang dianggap warga negara kelas 2. Karena sudah dianggap bukan Yahudi asli. Sudah blasteran, sudah campuran. Dia yang ternyata menolong orang yang terluka ini. Saudara, murah hati berarti ketika melihat ada orang yang kemalangan, kita berbelas kasihan. Dan lebih daripada itu, kita melakukan tindakan nyata, bahkan rela berkorban untuk menolong orang itu, bahkan tidak mengharapkan balasan, tulus. Lihat orang Samaria ini, dia mengobati lukanya, dia menggendong dan menaruhnya di keledainya, membawa ke rumah penginapan, memberikan minyak dan anggur, dan memberikan uang kepada pemilik penginapan. Dia bilang, saya masih ada urusan bisnis, nanti setelah selesai saya balik lagi. Ini uangnya, tolong rawat dia. Kalau kurang nanti saya bayar. Ini orang yang dia tidak kenal, gak ada untungnya. Dia gak minta balasan apa-apa. Semua karena rasa iba, rasa kasihan. Tapi kemudian dia bertindak. Kalau saudara lihat ada orang susah lalu geleng-geleng kepala berkata, cek, kasihan sekali, kasihan sekali. Tapi kita nggak menolong, buat apa saudara? 1 Yohanes 3 ayat 17-18 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena kasih Allah itu dari atas selalu mengalir lewat kita.
Kalau kita tidak tergerak hati menolong orang lain, jangan-jangan kita tidak pernah mendapatkan kasih Allah. Karena kalau saudara disentuh oleh kasih Allah, kita akan mengalirkan kepada orang lain. Saya ingat di Jakarta ada bapak-bapak yang hampir tiap hari bawa besi, tongkat besi, saudara, yang di bawahnya itu ada magnet. Dia suka lihat di pinggir jalan. Kenapa? Suka ada orang-orang jahat. Orang jahat ini suka tabur paku di mana-mana. Sehingga kalau ada motor, mobil melintas, jep, kena paku, kempes bannya, begitu berhenti, diperes sama gerombolan ini. Jadi si bapak bawa tongkat besi dan dia ambilin itu paku-paku dengan magnetnya. Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Siapa yang dia tolong? Dia juga nggak kenal. Apakah ada resiko? Oh iya, bisa digebukin sama itu orang-orang jahat, tapi dia melakukannya. Saudara, bukankah ini bukti kemurahan hati yang nyata? Ada seorang pemuda yang jalan-jalan di pinggir pantai, kemudian dia lihat ada banyak sekali binatang laut yang dikenal dengan nama bintang laut, ya. Lalu dia ambil bintang laut, yang pertama dia lempar ke dalam air, bintang laut yang kedua dia lempar ke dalam air. Oh saudara, banyak sekali bintang lautnya. Dan seorang teman yang menyertai dia bilang, ngapain kamu lempar itu? Kasihan kalau lama-lama di pasir kan mati, dia kan perlu air, udahlah saya lempar aja. Ah percuma, ini kan ribuan ini bintang laut yang lagi terdampar, kamu cuma lempar beberapa kan apa gunanya? Dia bilang, memang aku gak bisa tolong ribuan, tapi setidaknya yang satu ini aku bisa tolong. Yang satu lainnya aku bisa tolong. Saudara, kita gak bisa menolong orang di seluruh dunia, tapi orang yang ada dalam lingkungan kita yang terdekat. Keluarga kita, teman-teman kita, orang yang ada di sekitar kita. Bukankah kita bisa membuat perbedaan dalam hidup mereka kalau kita berempati dan peduli kepada mereka? Ada beberapa bentuk praktis kemurahan hati yang saya rasa kita perlu lakukan. Misalnya, kalau saudara melihat tetangga saudara, khususnya orang tua yang sedang kerepotan, misalnya dia baru pulang dari pasar kah atau dari kendaraan dan dia harus angkat-angkat padahal badannya kecil, sudah tua. Mengapa kita tidak menghentikan langkah dan kemudian berpaling dari kesibukan kita dan berkata, Nek, saya yang tolong, saya yang tolong. Dan saudara yang mengangkatkan barang-barangnya ke rumahnya. Nggak usah minta balasan apa-apa karena memang itu bukan motivasi kita. Kita adalah manusia yang harus saling tolong-menolong. Kelihatannya sederhana, tapi itu adalah bentuk kemurahan hati yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Kalau saudara punya teman dan mungkin saudara dengar dia lagi ada masalah, bagaimana kalau kita telepon, just say hello. Mudah-mudahan kalau dia terbuka hati mau ngomong, kita bisa memberikan beberapa masukan. Atau mungkin ada teman yang perlu kita untuk curhat. Kita mungkin banyak kesibukan, tapi saudara bermurah hatilah. Berikan waktu saudara duduk, mungkin sambil ngopi, mendengarkan keluh kesahnya. Dan saudara memberikan sedikit masukan. Jangan lupa menutupnya di dalam doa. Karena waktu kita berdoa, Tuhan Yesus sendiri akan hadir dan memberikan jalan keluar. Saudaraku, bersikaplah baik kepada orang-orang yang belum kita kenal. Orang asing maksudnya. Misalnya kita lagi di kerumunan orang atau di mana, di tempat tertentu. Lalu kemudian kita mesti antri. Ya kita antri, jangan nyelonong-nyelonong. Walaupun kita nggak kenal semua orang. Orang Indonesia itu kadang-kadang kurang sabar ngantri, saudara. Jadi kalau misalnya di Singapura atau di Eropa gitu ya, suka gitu, wah dimarah-marahin sama orang, suruh mundur. Wah, jadi waktu ditanya, are you Indonesian? Ya beberapa orang bilang, no, I'm Filipin katanya. Karena kan mirip-mirip orang Filipin. Karena orang Filipin rupanya agak lebih tertib barangkali dengan orang Indonesia. Nah salah satu taktiknya nih, kalau ngantrinya panjang, dia suruh anaknya yang masih kecil, kamu ke depan dulu ya, 5 langkah.
Anaknya kan jalan 5 langkah. Ibunya kemudian ikut. Oh, kamu ada di sini ya, nah ya udah dah, mama temenin. Jadi dia lebih depan, saudara. Ini akal bulusnya ada aja ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mari kita bersikap baik pada orang asing, orang lain, antri, bersikap ramah, tidak marah-marah. Beri komentar positif di sosial media. Kalau misalnya saudara pesan apa itu, Gojek misalnya, Go-Kart, apakah saudara memberi bintang yang bagus kepada pengemudinya setelah kita turun? Bintang 5 misalnya. Atau nyebelin bintang 1 aja, lalu saudara komen panjang-panjang. Dan besoknya orang itu dipecat dari pekerjaannya. Pada sekarang ini susah sekali cari pekerjaan. Apakah kita sampai hati berbuat jahat kepada orang lain hanya dengan komen kita? Beberapa minggu yang lalu, Microsoft, sebuah perusahaan di Amerika Serikat dalam bidang sosial media, internet dan sebagainya, memberikan sebuah hasil daripada data penelitian. Dan dari data itu ditunjukkan bahwa dalam penelitian mereka, netizen yang dianggap paling tidak sopan di dunia, salah satunya dari Indonesia. Wah, marah netizen Indonesia. Kolom komentar di Microsoft, waduh, dimaki-maki. Sampai akhirnya ditutup itu kolom komentar, saudara. Dan memang membuktikan netizen Indonesia tampaknya paling tidak sopan ini. Kata-kata kebencian, kutukan, dan sebagainya. Bagaimana bangsa kita bisa maju dan dihargai kalau mentalitas masyarakat seperti itu? Karena itu Presiden Joko Widodo berkata, perlu revolusi mental. Dan saya berkata, perlu perubahan yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Kalau orang sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, sehingga kemurahan hati nampak. Hal lain apa yang sederhana yang kita bisa lakukan supaya pulang dari ibadah secara praktis kita bisa melakukannya? Rayakan, bahkan kalau bisa beri hadiah. Mungkin kalau anggota keluargamu atau temanmu berulang tahun, ya bagus kita memberikan setidaknya WA atau SMS selamat ulang tahun ya. Atau kita telepon selamat ulang tahun. Bagus juga kalau saudara kirim kue atau kirim bakmi barangkali supaya dia panjang umur sebagai simbolnya. Saudara-saudara, hal yang kecil tapi itu menyenangkan. Beri tip kepada pelayan restoran. Saudara-saudara, kalau saudara makan di luar, suka kasih tip enggak? Nggak usah, kan udah digaji, udah ada itu, oke. Tapi kan kemurahan hati itu artinya memberi lebih dari yang dituntut, lebih dari yang seharusnya. Kalau saudara pesan makanan kepada Gojek, saudara selain kasih bintang, saudara suka kasih tip atau tidak? Apa sih artinya memberi tip 2.500 atau 5.000 rupiah? Nggak bikin dia kaya. Atau 10.000, nggak bikin dia kaya raya. Tapi dia senang, dia bisa tersenyum. Saudara sekalian, lakukan sesuatu kepada yang lain. Jadi pulang dari tempat ini ingat, kalau makan di luar dan sebagainya, kasih tip. Sebab orang juga kerjakan gajinya sangat terbatas. Dan kalau kita bisa memberikan berkat, walaupun tidak terlalu besar, menurut tukaran saudara, itu adalah sebuah kemurahan hati. Memberi lebih dari seharusnya, lebih dari yang diharapkan. Kasih barang-barang bagus kepada anggota keluarga saudara atau kepada temanmu. Kalau ngasih itu jangan yang udah nggak kepake, yang udah butut, yang udah sisa, ya. Karena orang lain itu kan bukan tong sampah, saudara. Kenapa saudara tidak kasih yang terbagus? Kalau ada para wanita, ibu-ibu khususnya yang punya tas-tas branded banyak, coba saudara hitung selama kita banyak di rumah ini, ada berapa puluh tas di sana. Nganggur tuh ada yang bertahun-tahun gak pernah dipakai. Kenapa nggak kasih adikmu atau ponakanmu, kasih yang mereknya ternama. Tapi mahal nih Pak. Justru kasih yang bagus, jangan kasih yang jelek.
Saudara kalau dikasih orang mau yang jelek atau yang bagus? Kalau orang kasih, kita mau yang bagus. Kalau kita kasih yang jelek saja. Kira-kira begitu kan ya? Kan hidup licik kalau begitu saudara. Ayo kita murah hati. Memberi uang kepada orang yang berkekurangan, itu juga wujud daripada kemurahan hati. Bahkan kalau saudara mendengar gereja atau pelayanan butuh dukungan doa dan dana, kita juga bisa terlibat untuk memberikan persembahan supaya pelayanan tetap bisa berkembang oleh anugerah Tuhan. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada 2 berkat yang dicatat di sini. Yang pertama, orang yang murah hati akan berbahagia, karena memang terlebih bahagia memberi daripada menerima. Orang yang suka memberi dalam kemurahan hati merasa hidupnya bermakna. Rasa sosial mengasihi sesama lebih nyata. Dan saudara sekalian, tiap kali kita bisa memberkati orang lain, kita loh lebih bahagia, kita lebih bersyukur karena tangan di atas selalu lebih mulia dari tangan di bawah. Dan saya berusaha mempraktekkan itu juga dalam hidup saya secara pribadi. Bahkan dikatakan orang yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan. Pintu berkat dibuka karena Tuhan lihat dari sorga, ini anakku yang satu cocok hatinya dengan saya. Maka berkat itu akan melimpah dalam hidup ini. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau kelakuanmu jahat, sebetulnya engkau bukan menjahati orang. Pada hakikatnya engkau menjahati dirimu sendiri. Tapi kalau saudara murah hati, engkau berbuat baik kepada diri sendiri. Berkat-berkat ilahi akan mengalir ketika kita melakukan kemurahan hati kepada sesama. Amsal 28 ya, ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kalau kita memberi kepada orang miskin, Tuhan bilang kamu tidak akan kekurangan. Tuhan akan mensuplai berkat itu. Dan jangan pernah bilang, oh Tuhan nanti kalau sudah kaya baru saya memberi kepada orang lain. Saudara ingat, 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan menjadi berkat bagi 5.000 orang. Tapi sebelumnya ditaruh dulu di tangan Yesus. Apakah setelah Yesus mendoakan 5 roti itu berubah jadi 5 roti bantal yang gede-gede? Atau 2 ikan yang kecil itu tiba-tiba berubah jadi ikan paus sehingga semua orang bisa makan kenyang? Enggak. Waktu Yesus berdoa, rotinya tetap kecil, ikannya tetap kecil. Tapi waktu dia membagi-bagikannya, mujizatnya terjadi. Enggak pernah habis apa yang dibagikan itu. Itu sebabnya jangan doa, Tuhan jadikan saya orang kaya baru saya sumbang gereja, saya sumbang panti asuhan, saya sumbang orang miskin. Itu bukan cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan, apa yang ada padamu, belajar menabur. Apa yang saudara punya sedikit, tapi waktu engkau bagi, mujizat pelipat gandaan akan terjadi. Apa yang saudara bagi tidak akan habis-habis, karena Tuhan akan selalu menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Amsal 11 ayat 24-25 berkata demikian, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dunia mengajarkan hemat pangkal kaya, tapi Alkitab bilang ada orang berhemat selalu kekurangan. Ciri supaya kita kelimpahan apa? Belajar menabur. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Belajar menabur, miliki hati yang berkecukupan, bersyukur, menabur, itu kunci diberkati Tuhan. Saudara sekalian, hemat pangkal kaya itu ekonomi dunia. Tapi Alkitab berkata menabur menyebabkan berkat Allah melimpah. Karena sumbernya dari Tuhan dan Tuhan tidak ingin kita mampet macet, tapi mengalirkan kepada orang lain. Ayat penutup Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah,
memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan pernah utang gak saudara sama kita? Gak pernah kan? Kita yang banyak utang sama Tuhan. Tapi Alkitab bilang kalau engkau memperhatikan orang lemah, engkau seakan-akan kasih pinjam sama Tuhan. Dan kalau saudara memiutangi Tuhan, Tuhan bayarnya gak lama-lama. Dan Tuhan gak pernah bayar persis seperti apa yang saudara pinjamkan kepada Dia. Dia berkati kita dengan berkat yang luar biasa. Mau gak kita jadi orang yang memiutangi Tuhan? Caranya sederhana. Perhatikan orang yang lemah. Karena waktu engkau memberi kepada orang yang lemah, Tuhan di sorga lihat, wah dia memberikan utang sama saya mesti balas. Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling kecil, paling hina, kamu sudah melakukan bagiku, kata Tuhan. Dan kalau kita bermurah hati, saya jamin pintu kemurahan hati Tuhan akan terbuka dan dinyatakan dalam hidup saudara. Pada masa-masa pandemi ini, tetap ikuti prinsip firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati yang berkemurahan, penuh kasih, suka menolong orang lain, tidak hanya secara materi, tapi dengan perhatian, dengan pujian, dengan bantuan, dengan pertolongan, dengan doa. Tapi juga kalau saudara mampu dengan harta benda, dengan keuangan, Tuhan melihat dan berkata, orang ini memiutangi aku akan membayar segera dan melimpahi berkat yang luar biasa. Ini doa saya, saudara semua yang mengikuti firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohmu diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan, kami boleh mengucapkan kami punya Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami punya Yesus yang dahsyat buat hidup kami. Kami punya Tuhan yang sungguh mengerti setiap kami, bahkan melawat setiap kami pagi ini Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, kami sangat diberkati lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran dengan urapan yang daripada-Mu, sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memperbaiki karakter-karakter dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhir ibadah ini kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami Republik Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk negeri kami yang tercinta ini. Tuhan proteksi negeri kami yang tercinta ini, sehingga dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari segala huru hara, dijauhkan dari akibat buruk daripada resesi yang mengintai negeri kami. Kami berdoa bersungguh hati dalam nama Yesus. Tuhan proteksi ekonomi, keamanan, sosial, budaya di negeri kami. Sehingga Indonesia bukan tidak mungkin menjadi negara yang naik dalam GDP akhir ini Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, memberkati pemerintah kami dari presiden sampai dengan jajaran yang terbawah. Memberkati TNI Polri Tuhan, yang hari-hari ini banyak terjadi pergoncangan, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang mengatur negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami Tuhan,
Gembala senior kami Pak Yulus Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suito. Di mana ketika hamba-Mu ini berada, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Sehingga ketika gembala-Mu ini Tuhan, boleh memimpin kami mengerti kebenaran firman, melakukan kebenaran firman, dan menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami juga berdoa bersyafaat Tuhan bagi jemaat-Mu yang masih mengalami sakit penyakit. Dalam nama Yesus, pagi ini terjadi mujizat kesembuhan. Bagi saudara-saudara yang datang dengan sakit penyakit, alami persembuhan dengan segera dalam nama Yesus. Karena kami percaya sakit penyakit-Mu sudah ditanggung di kayu salib. Dan terjadi mujizat kesembuhan bagi ini. Bagi yang mengalami kesulitan ekonomi, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya kami punya Yesus yang luar biasa, yang sanggup memberkati kami dengan cukup bahkan melimpah. Kami percaya pagi ini Tuhan, terjadi pelipat gandaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak sempat hadir atau lewat apapun problema Tuhan. Kami percaya Engkau menyelesaikannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini berpisah. Kiranya berkat-Mu menyertai kami. Angkat tangan saudara, siapkan hati saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidup-Mu. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati pertumbuhan iman-Mu. Tuhan memberkati pernikahan kudus-Mu. Karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Mari yang percaya dan berkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat hari Minggu, Tuhan